Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI PGRI Sukabumi, Prodi Akuntansi, kelas reguler sore D, dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi ekonomi syariah dari bab 3, yaitu penguatan rantai nilai halal. Poin-poin dari materi tersebut terdiri dari beberapa klaster, diantaranya adalah 1. Klaster makanan dan minuman halal, 2. Klaster pariwisata halal, 3. Klaster fashion muslim, 4. Klaster media dan rekreasi halal, 5. Klaster farmasi dan kosmetik halal, 6. Klaster energi terbarukan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Marsha Nazla Tresnanda, yang kedua Tiwi Firdayanti, yang ketiga Pungki Uswah Tamarinda, dan yang keempat Winda Widiawati. Saya Tiwi Firdayanti, pemateri pertama akan menjelaskan klaster makanan dan minuman halal dan klaster pariwisata. Yang pertama, klaster makanan dan minuman halal. Industri makanan dan minuman mencakup serangkaian kegiatan industri yang mengarah pada pengolahan, konveksi, persiapan, pengawetan, dan pengemasan bahan makanan. Bagi konsumen muslim, makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal itu ditandai dengan mencantumkan lambang halal pada kemasan. Bagi muslim, lambang halal menandakan produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah sehingga layak dikonsumsi. Sedangkan untuk non-muslim, logo halal memiliki simbol kebersihan, kualitas, dan kemurnian serta keamanan. Yang pertama, kondisi global dan nasional klaster makanan dan minuman halal. Perkembangan klaster makanan dan minuman halal menurut laporan LPPO MUI, Indonesia adalah negara pengimpor pangan halal terbesar keempat di dunia. Untuk menjadi pemain utama dalam industri makanan halal secara keseluruhan, yang memimpin pasar makanan halal di Indonesia adalah industri besar, dan industri makanan Indonesia telah berkembang pesat dengan aneka produk, sebagaimana keragaman budaya Indonesia yang kaya akan berbagai jenis makanan, olahan, dan cita rasa. 2. Peluang dan tantangan pengembangan klaster makanan dan minuman halal. Penerapan rantai nilai halal pada industri makanan dan minuman menghadapi peluang dan tantangan yang dikelompokkan dalam beberapa aspek seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Yang ketiga, strategi khusus klaster makanan dan minuman halal. Strategi pertama, penguatan pasar dalam negeri. Yang kedua, diversifikasi pasar tujuan ekspor dan spesialisasi produk. Yang ketiga, memperkuat dan meningkatkan efektivitas institusi terkait halal industri. Dan yang terakhir, penguatan ekosistem value chain halal food dengan teknologi industri 4.0. Dan yang keempat, ada quick win cluster makanan dan minuman halal. Ada 3 bagian, yaitu 1. Pelaksanaan percepatan regulasi terkait halal industri seperti rancangan peraturan pemerintah terkait BPJPH. Yang kedua, sistem informasi halal. Dan yang ketiga, ada halal center dan lembaga penjamin halal untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Berikutnya ada klaster pariwisata halal. 1. Kondisi global dan nasional klaster pariwisata halal. Pariwisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi pariwisata mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam mendapatkan devisa, penyerapan tenaga, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat pertumbuhannya dibandingkan sektor lain. Menurut laporan GMII 2018, terdapat 7 faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata halal global, yaitu pertumbuhan populasi muslim, pertumbuhan pendapatan kelas menengah atau middle income atau disposable income muslim, populasi generasi muslim milenial, meningkatnya akses terhadap informasi travel, meningkatnya penyediaan jasa travel yang mengakomodir kebutuhan ibadah muslim friendly, dan travel Ramadan dan usaha travel. Berikutnya ada kondisi existing klaster pariwisata halal di Indonesia. Indonesia sebenarnya mempunyai potensi besar, yaitu pariwisata berbasis halal. Minimal ada 2 faktor pendukung pariwisata halal, yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal dan eksternal, GMTI 2018, World Halal Tourist Award 2016
Bapenas dan BPS menunjukkan data yang konferensif tentang pariwisata halal di Indonesia dari posisi potensi dan penghargaan yang diperoleh. Namun, laporan akhir kajian pengembangan wisata syariah Kementerian Pariwisata 2015 menyebut bahwa kondisi pariwisata halal di Indonesia masih belum maksimal. Padahal jika program ini diprioritaskan, maka bukan tidak mungkin akan menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua ada peluang dan tantangan pengembangan klaster pariwisata halal. Tentu saja setiap aspek memiliki peluang dan tantangannya masing-masing yang telah dijelaskan dalam tabel berikut ini. Yang ketiga ada strategi khusus klaster pariwisata halal. Strategi pertama yaitu wisata keluarga dengan integras alam, budaya, dan pusat pembelajaran terpadu. Strategi kedua yaitu wisata berkualitas internasional dengan harga terjangkau. Dan strategi ketiga yaitu intensifikasi promosi dengan media sosial, e-commerce, dan eksibisi. Strategi keempat yaitu pengembangan kelembagaan pariwisata halal. Dan yang keempat ada quick wins 3 klaster pariwisata halal. Yang pertama, menyusun paket-paket wisata halal terintegrasi di masing-masing daerah unggulan, melakukan branding pariwisata halal melalui media sosial, dan merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata halal. Saya Pungki Uswa Tamarinda Tunggal, NIM 03244. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari klaster fashion muslim dan juga klaster media dan rekreasi halal. Klaster fashion muslim, kondisi global dan nasional. Industri fashion saat ini menjadi subsektor dari bidang ekonomi kreatif. Badan Ekonomi Kreatif mencatat pada tahun 2016, industri fashion menyumbang sekitar 18,1% terhadap PDB ekonomi kreatif. Kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia adalah sebesar 7,44% dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 3,63%. Secara global, pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 2 dalam top 10 di indikator bidang fashion muslim dan menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan pengeluaran muslim apparel tertinggi. Angkanya sekitar 7,4% dari global expenditure. Hari ini mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara yang terpandang di bidang fashion muslim. Tantangan dan juga peluang pada industri fashion muslim. Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2016 mencatat 3 masalah yang terdapat pada SDM di industri fashion. 1. Rendahnya daya saing SDM karena kurangnya SDM yang berkualitas dan memiliki skill khusus di bidang teknis sehingga menghambat proses produksi. Kedua, kesadaran terhadap aspek keselamatan yang masih rendah. Ketiga, tenaga SDM belum disiplin untuk memenuhi standar kompetensi kerja yang berlaku sehingga produktivitas menjadi rendah. Selanjutnya ada strategi khusus klaster fashion muslim. Pertama, strategi yang pertama, penguatan pasar fashion muslim dalam negeri. Peningkatan kompetisi SDM, peningkatan jumlah wirausaha fashion muslim, peningkatan awareness dan kecintaan terhadap produk fashion muslim. Strategi yang kedua ada market driver produk fashion muslim. Penguatan link dan match dan peningkatan kapasitas produksi. Penguatan industri bahan baku dan industri manufaktur fashion muslim. Pendirian pusat R&D dan inovasi fashion muslim yang terintegritas atau terintegrasi. Strategi yang ketiga ada kolaborasi dan sinergi dengan sektor halal value chain lainnya. CO branding dengan produk kosmetik halal dan CO marketing dengan halal travel atau wisata halal Indonesia. Kolaborasi dengan pembiayaan syariah. Strategi yang keempat ada penguasaan pasar ekspor industri fashion muslim. Peningkatan ekspor ke negara tujuan potensial sebagai sasaran ekspor utama. Perluasan saluran distribusi global dengan e-commerce. Quick wins cluster fashion muslim. 1. Ada melaksanakan business matching forum.
Business Matching Forum adalah pertemuan yang bersifat B2B antara pembisnis, pengecer, agen, distributor dengan calon investor atau partner. Yang kedua, kampanye cinta produk fashion muslim, karya anak bangsa melalui berbagai media dan komunitas. Salah satu tantangan yang terbesar dihadapi oleh pelaku usaha industri fashion muslim adalah derasnya barang fashion muslim imitasi dengan harga murah. Hal ini mengakibatkan konsumen akan menggeser permintaannya kepada barang impor dibanding produk fashion muslim dalam negeri. Yang ketiga ada melaksanakan kegiatan promosi yang bertaraf internasional dan partisipasi pada event fashion muslim internasional. Yang selanjutnya ada klaster media dan rekreasi halal. Kondisi global dan nasional klaster media dan rekreasi halal. State of Global Islamic Economy 2018-2019 menyebutkan angka 209 miliar US dollar. Uang sebanyak itu dimanfaatkan Muslim menghabiskan waktu untuk media dan rekreasi pada tahun 2017. Pada 2023 nanti, Muslim diperkirakan menghabiskan 288 miliar US dollar untuk hal yang sama. Pengeluaran tersebut paling banyak didominasi oleh media dan rekreasi yang berasal dari Turki, Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Inggris, Indonesia, Jerman, Prancis, Mesir, dan juga Iran. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia tidak masuk ke dalam 10 besar di antara 15 negara teratas dalam jasa industri halal global. Di sisi lain, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk media dan rekreasi halal berada di peringkat 6 dengan nilai 8,8 triliun US dollar. Adapun strategi khusus klaster media dan industri halal. Yang pertama ada peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM kreatif sepanjang rantai nilai industri media dan rekreasi dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis, asosiasi. Strategi kedua ada industri media dan rekreasi halal nasional yang menjadi andalan di pasar ekspor dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta kemampuan dalam inovasi dan diversifikasi produk. Strategi yang ketiga ada terbentuknya pusat media dan rekreasi, proses produksi, saluran distribusi atau pemasaran, media dan internet atau e-commerce dengan memanfaatkan teknologi industri 4.0. Strategi yang keempat, terjadinya forward dan backward linkage dalam rantai nilai industri media dan rekreasi untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Strategi yang kelima, terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melalui CO branding dan CO marketing serta jaminan kemudahan dalam melalui usaha dan iklim investasi yang pro-bisnis. Strategi yang keenam, ada kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank maupun bukan bank, serta kemudahan berinvestasi. Selanjutnya ada quick wins klaster media dan rekreasi halal. Yang pertama ada pemanfaatan media dan rekreasi halal dalam mendukung branding industri halal. Dukungan terhadap pencitraan industri halal tanah air dapat dilakukan dengan memanfaatkan media dan rekreasi halal dengan cara promosi yang masif. Lainnya adalah penunjukan brand ambasador yang menampilkan kekayaan dan kearifan lokal setempat. Yang kedua, pembentukan sektor unggulan dan prioritas media dan rekreasi. Fokusnya pada subsektor film, animasi, dan video, kemudian aplikasi dan games, serta musik dan rekreasi halal sangat dibutuhkan. Yang ketiga, ada mendorong terciptanya skema pembiayaan media dan rekreasi halal. Pemerintah harus menciptakan skema fasilitas pembiayaan untuk wirausaha kreatif pemula dalam memulai usaha, juga memfasilitasi kemudahan dalam perolehan modal. Skema pembiayaan syariah seperti BUS atau Bank Usaha Syariah, modal Ventura Syariah, dan pasar modal syariah. Semua itu akan difasilitasi melalui
Halal Fund yang merupakan program strategi utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaster farmasi dan kosmetik halal. Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam. Kandungan itu bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Kondisi global dan nasional klaster farmasi dan kosmetik. Kontribusi PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mengalami kenaikan selama 5 tahun, selama kurun waktu 2014 sampai 2017. Nilai pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2015 dengan tambahan nilai mencapai 11,651,1 miliar. Pada tingkat global, industri kosmetik dan farmasi mengalami tren perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai industri kosmetik kecantikan menawarkan kesempatan premiumisasi tidak hanya melalui harga tinggi dan label mewah, melainkan dengan meningkatkan kualitas. Konsumsi global Muslim terhadap farmasi. Secara global, berdasarkan State of Global Islamic Report, konsumsi Muslim terhadap produk farmasi dan kimia dari tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan tren yang meningkat. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan konsumsi produk farmasi terbanyak. Sementara pada sektor kosmetik, Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah konsumsi kosmetik terbesar setelah India. Pada tahun 2023, diperkirakan pangsa pasar farmasi akan naik sebesar 7,1% menjadi 131 miliar US dollar. Dan pangsa pasar kosmetik naik sebesar 6,9% menjadi 90 miliar US dollar. Peluang dan tantangan pengembangan klaster farmasi dan kosmetik halal. Dari mulai aspek permintaan dan pasar, teknologi dan informasi, regulasi, kerjasama dengan sektor lain, pembiayaan, dan R&D. Value chain farmasi dari kosmetik halal. Value chain, bahan baku industri utamanya adalah industri kimia hulu, anorganik, dan organik. Untuk industri pendukung adalah industri riset dan pengembangan serta asosiasi. Untuk teknologi, industri utamanya adalah teknologi pendeteksi unsur atau kandungan hewani. Untuk industri pendukungnya adalah industri riset dan pengembangan serta lembaga pendidikan. Dan untuk manufaktur, industri utamanya adalah industri kimia hilir, dan untuk industri pendukungnya adalah industri riset dan pengembangan, asosiasi, dan lembaga pendidikan. Dan untuk value chain saluran distribusi, industri utamanya adalah industri pengemasan, pengangkutan, dan pengiriman bahan. Untuk value chain retail, industri utamanya adalah e-commerce, retail store, pameran, media, dan drugstore. Dan untuk value chain pembiayaan, industri utamanya adalah industri perbankan syariah dan IKNB syariah. Strategi khusus klaster farmasi dan kosmetik halal. 1. Halal value literation. 2. Menjadi market driver produk kesehatan dan kosmetik. 3. Konsolidasi pasar dalam negeri serta sinergi. Quick wins cluster farmasi dan kosmetik halal. Dibentuknya gerakan gaya hidup halal melalui kegiatan dan media serta sosialisasi. 2. Kerjasama dalam bentuk harmonisasi kebijakan antara BPOM dan LPPOM terkait peredaran obat dan kosmetik. Dan untuk yang ketiga, penelompokan bahan baku yang terindikasi tercampur atau mengandung bahan haram atau tidak jelas status halalnya. Untuk klaster farmasi dan kosmetik halal, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Najla Tresnanda dengan nomor NIM 03200039 dari kelas akuntansi Desore. Di sini saya akan menjelaskan tentang klaster energi terbarukan. Pertama, kondisi global dan nasional klaster energi terbarukan secara global.
Kebutuhan akan energi dalam kehidupan manusia diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2017. 80% kehidupan manusia tergantung pada energi yang berasal dari bahan bakar fosil, seperti minyak, gas, dan batu bara. Konsumsi energi hingga tahun 2040 akan terus meningkat. Permintaan energi di seluruh dunia hingga tahun 2040 berkisar antara 13.000 mtoe. Pada tahun 2040, minyak diproyeksikan tetap menjadi sumber konsumsi energi terbesar di semua skenario, diikuti dengan batu bara di skenario BAU dan ATS. Sedangkan untuk skenario APS, energi terbarukan menjadi sumber energi kedua terbesar setelah konsumsi minyak. Asas pengembangan energi nasional mengacu pada prinsip KEN yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Tujuannya untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Menurut statistik RUPTL PLN tahun 2018, porsi energi terbarukan Indonesia baru mencapai 12,5% dalam bauran energi. Dengan kenaikan perlahan, target 23% energi terbarukan hingga 2025 masih menyisakan 7 tahun. Peluang dan tantangan pengembangan klaster energi terbarukan. Rantai nilai energi terbarukan dimulai dari persediaan sumber daya alam sampai dengan pemanfaatan akhir dari energi itu sendiri. Pemanfaatan untuk berbagai sektor seperti kebutuhan rumah tangga, transportasi industri, dan komersial. Di sini tertera value chain energi terbarukan, dari input, proses, dan output, dari produk hingga pendukungnya. Dukungan terhadap industri halal melalui berbagai pembiayaan berbasis syariah dengan berbagai skema. Ekosistem industri halal dapat berkontribusi menjadi salah satu faktor pendukung pencapaiannya target EBIT yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2050. Dalam pengembangan investasi energi terbarukan, pemerintah dan swasta membagi porsinya dalam investasi. Sumber-sumber pendanaan energi terbarukan di Indonesia meliputi kementerian dan perusahaan PLN, APBD, hibah, dan obligasi hijau. Hasil dari industri energi terbarukan dapat dimanfaatkan oleh industri halal yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan rantai nilai halal. Telah dipaparkan sebelumnya, salah satu penggunaan energi terbesar adalah dari sektor industri. Sinergi pemanfaatan energi terbarukan oleh sektor-sektor yang ada dalam ekosistem industri halal dapat mendukung peningkatan ekonomi yang berkelanjutan secara jangka panjang. Energi terbarukan dapat dimanfaatkan diantaranya oleh industri halal berikut, seperti makanan dan minuman, fashion muslim, pariwisata, farmasi dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal. Quick wins cluster energi terbarukan. Pertama, kampanye terhadap keunggulan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi nasional. Salah satu permasalahan di sektor energi terbarukan ialah kurangnya kesadaran akan dukungan serta kepedulian masyarakat terhadap energi terbarukan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan kampanye atau menyosialisasikan keunggulan energi terbarukan dibandingkan dengan fosil, serta peningkatan kesadaran akan potensi energi terbarukan dalam mencapai swasembada energi. Yang kedua, terciptanya kemudahan dan skema pembiayaan yang menarik untuk mendukung energi terbarukan. Masalah lain yang dihadapi oleh sektor energi terbarukan ialah sulitnya mendapat investasi.
dan pembiayaan untuk proyek pembangunan. Sektor ini membutuhkan dana cukup besar. Persepsi mereka masih belum terlalu peduli dan sadar akan lingkungan, ditambah dengan permasalahan masyarakat yang masih rendah tentang energi terbarukan. Yang ketiga, mengadakan riset dan publikasi mengenai energi terbarukan dan berpotensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal yang dapat diaplikasikan di Indonesia, terutama pariwisata halal. Riset serta inovasi sangat dibutuhkan dalam sektor energi terbarukan. Sumber energi dapat berasal dari berbagai macam. Sebagai contoh, sudah ada pembangkit listrik yang berasal dari sampah dan kotoran hewan di Amerika Serikat.